Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama Bang Mimin, dimana akan memberikan sedikit bocoran mengenai alur cerita sinetron Tak Tercinta yang kupilih, yang tentunya semakin seru dan menarik lagi ya untuk kita saksikan. Nah guys, yang dimana saat ini Jo bersama dengan Naimah ya makan di sebuah kafe, dimana saat itulah Jo pun menanyakan kabar terbaru tentang Tami. Namun saat itu Naimah pun mengatakan semakin Jo melupakan Tami, maka Jo akan semakin teringat akan dirinya dan lebih baik Jo memulai kehidupannya yang baru. Naimah pun mengatakan bahwa selama ini dirinya memperhatikan jika Jo melupakan sendiri kebahagiaannya ya, dan dimana sebenarnya Naimah ingin mengatakan jika Jo lebih baik memulai kehidupan yang baru bersama dengan dirinya, karena sebenarnya Naimah pun menyukai Jo ya guys ya. Sementara itu di sisi lainnya, dimana saat itu Miranti menemui Kinara ya, dimana saat itu Miranti pun merasa sangat sedih melihat Kinara seperti ini dan teringat kembali dimana saat itu dirinya bertemu dengan Roninya, dimana saat itu Roni pun mengatakan bahwa dirinya akan menceraikan istrinya dan kembali kepada Miranti dan juga Kinara karena dirinya ingin membahagiakan mereka berdua. Namun saat itu Miranti pun mencoba mencegah Roni ya guys ya, karena dirinya tidak ingin jika kehidupan Kinara dan juga keluarganya akan sangat hancur. Pastinya Pak Arjuna tidak akan tinggal diam. Dan Miranti pun mengatakan bahwa Roni jangan memikirkan egonya sendiri ya, karena pastinya anak dan juga istrinya merasa sangat kecewa dan sakit hati jika Roni sampai berpisah dengannya dan kembali kepadanya. Dan Mira pun menegaskan kepada Roni jika Roni sampai menceraikan istrinya, maka dirinya tidak mau bertemu dengan Roni lagi dan sangat membencinya, dan dirinya pun tidak akan pernah menceritakan kepada Kinara siapakah ayah kandungnya yang sebenarnya. Dan setelah itu Miranti pun bergegas pergi yang meninggalkan Roni sendirian, dimana terlihat jika Roni begitu sangat sedih ya guys ya, karena dirinya harus kehilangan orang yang sangat dia cintai. Itu semua karena ulah Pak Arjuna. Yang dimana saat ini Mira pun sangat sedih ya guys ya, karena putrinya harus mengalami hal ini, dan juga mengatakan bahwa Pak Arjuna belum mengetahui siapa Kinara yang sebenarnya sudah berbuat seperti ini. Dan bagaimana jika Pak Arjuna mengetahui bahwa Kinara adalah cucu kandungnya, pastinya Pak Arjuna akan membuat dirinya dan Kinara menderita. Sementara itu di sisi lainnya, dimana saat itu Pak Wijaya meminta Hakim untuk menemani ibunya, sementara dirinya akan mencari kamera sendiri untuk pondok pesantren. Dan dimana saat itu pun ada Jonathan dan juga Naimah di sana ya guys ya, dimana saat itulah Naimah pun mengambil sebuah kamera dan meminta Jo untuk mempromosikan dirinya, dimana terlihat sekali jika saat itu Naimah begitu sangat bahagia ya saat bersama dengan Jo, dan begitu pun dengan Jo sedikit bisa melupakan Tami. Dimana saat itulah akhirnya Naimah pun bertemu dengan Pak Wijaya ya guys ya, dan tanpa sengaja saat itu Pak Wijaya pun menceritakan bahwa dirinya pun tengah mencari kamera untuk pondok pesantrennya dan dirinya pun tidak tahu harus memilih yang mana. Yang dimana saat itulah Jo pun menyapa Pak Wijaya ya guys ya, dimana saat itu Pak Wijaya mengatakan bahwa sepertinya dirinya pernah melihat orang ini, tapi di mana ya. Dan saat itulah Jo pun memberikan penjelasan tentang kamera ya, dimana saat itu Pak Wijaya pun mengatakan bahwa dirinya pun tidak tahu bagaimana mengajari anak-anak di pesantren karena dirinya pun tidak tahu cara menggunakannya. Dan saat itulah Naimah pun mengatakan kepada Pak Wijaya lebih baik Jo saja yang membantunya karena Jo juga jago menggunakan kamera karena dirinya adalah seorang fotografer. Dimana saat itu akhirnya Jo dan juga Pak Wijaya pun tukaran nomor handphone ya guys ya, dimana saat itu akhirnya Jo mengajak Naimah untuk pergi ya, karena dirinya pun telah menemukan lensa kameranya. Dan setelah di perjalanan saat itulah Jo pun mengatakan kenapa Naimah mempromosikan dirinya untuk mengajar anak pesantrennya, karena dirinya pun merasa malu untuk pergi ke sana, apalagi saat ini
tubuhnya pun penuh dengan tato ya. Namun saat itu Naima pun mengatakan bahwa tidak apa-apa, yang terpenting Jo niat dan ikhlas. Yang dimana saat itu Naima terlihat begitu sangat bahagia dan begitupun dengan Jo ya guys ya. Dan saat itulah mereka berdua pun tanpa sengaja bertemu dengan Ibu Indri dan juga Hakim. Tentunya itu membuat Jonathan pun merasa sangat terkejut ya, karena Jo melihat jika Naima begitu sangat kenal baik dengan Hakim dan juga keluarganya, dimana saat itu Naima pun baru tersadar ya, karena saat itu dirinya melihat jika Jo merasa sangat emosi dan begitupun dengan Hakim ya guys ya. Dan baru tersadar dan teringat akan bahwa saat itu Tami pun pernah menemui Jonathan dan berpura-pura mau rujuk ya, kan mengakui anak yang ada di dalam kandungannya tersebut adalah anak dirinya, karena dirinya ingin Hakim menjauh dari kehidupannya. Dan di saat itulah Naima pun mendengar jika mereka sedang membahas tentang Hakim. Yang dimana saat itulah Naima pun baru tersadar ya guys ya, bahwa saat ini hubungan Jonathan dan juga Hakim sedang tidak baik-baik saja. Dan saat itulah Naima pun segera mengajak Jonathan untuk pergi. Dan dimana saat itu Jo masih saja terus menatap ke arah Hakim ya, dimana saat itu Hakim pun mengatakan bahwa dirinya merasa sangat curiga dengan Tamiya, karena sepertinya saat ini Tami tengah menutupi sesuatu darinya. Dan saat ini pastinya Tami sebenarnya tidak ingin rujuk kembali dengan Jo, karena saat ini Jo pun bersama dengan Naima, dan kemarin Tami bersama dengan Pak Ben. Yang dimana saat itulah Naima pun melihat ke arah Jo ya, sepertinya Jo saat ini begitu sangat terlihat sangat emosi ya. Dan saat itulah Naima pun mengatakan pada Jo, apakah kita jadi pergi ya. Dan dimana saat itulah Jo pun mengatakan bahwa kita harus berbicara. Sementara itu di sisi lainnya, dimana saat itu Naima pun merasa sangat takut ya, karena saat itu Jo terlihat begitu sangat emosi. Dan saat itu Jo pun menanyakan kepada dirinya apa yang sudah Naima ceritakan kepada Hakim tentang hubungannya dirinya dengan Tami. Dan jangan-jangan selama ini Naima mendekati dirinya ingin mengorek tentang hubungannya dengan Tami dan menceritakannya kepada Hakim. Tentu saja itu membuat Naima pun merasa sangat terkejut dan mengatakan kepada Jo bahwa dirinya tidak seperti itu ya, bahwa seharusnya Jo mengetahui jika dirinya tidak pernah mengumbar masalah orang lain dan menceritakannya. Memang dirinya mengenal baik Hakim sejak kecil sampai sekarangnya, tetapi setiap permasalahan tidak semua dirinya ceritakan kepada Hakim. Namun saat itu Jo pun tidak percaya ya guys ya. Dan saat itu Naima pun mengatakan percuma saja dirinya berbicara apapun karena Jo tidak akan pernah mempercayainya. Dimana saat itu Jo pun menghentikan mobilnya dan meminta Naima untuk turunnya. Tentu saja itu membuat Naima pun merasa sangat terkejut. Dan Jo pun mengatakan bahwa dirinya tidak mau dekat dan berhubungan dengan seorang pengkhianat. Dimana saat itu Naima pun tidak menyangka jika Jo benar-benar emosi dan sebenarnya Jo salah paham kepada dirinya. Walaupun dirinya berusaha menjelaskan, tetapi saat ini Jo tidak berpikiran sehat sama sekali ya guys ya. Yang dimana saat itu Naima pun merasa sangat sedih ya guys ya, karena dirinya tidak menyangka Jo benar-benar menurunkan dirinya di tengah jalan. Tentunya itu membuat Naima pun merasa sangat terkejut ya, karena dirinya benar-benar tidak menyangka jika Jo akan seperti ini kepadanya. Nah guys, siapa yang akan terjadi selanjutnya? Untuk kalian yang penasaran, jangan lupa saksikan sinetron Takdir Cinta yang pilihannya di SCTV1 untuk kita semua. Dan jangan lupa juga pantengin terus ya di channel Bang Mimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.